Oh ya, saya rekam dulu bentar. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Qala rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih bisa terus diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bangun pagi, nikmat qiyamul lail. Mudah-mudahan antum semua masih bisa melakukan itu dengan istiqomah, subuh berjamaah di masjid, dan pagi hari ini kita buka lagi dengan sebuah majelis yang insya Allah menambah hasanah ilmu, menambah inspirasi, menambah motivasi, yang pastinya ini menjadi sebuah taman-taman surga, karena ini adalah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, di mana ada sebuah pertemuan, sebuah forum, sebuah kumpulan, sebuah halakoh, sebuah kongko-kongko, bahkan sekedar nongki-nongki tanda kutip, yang mana di mana di situ kita saling mengingatkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kita saling mengingatkan untuk terus istiqomah dalam ibadah, dalam ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasulullah SAW dalam setiap langkah kehidupannya, maka itu adalah taman-taman surga. Nah, mudah-mudahan teman-teman antum semua, bang kakak, ayah, bunda, para orang tua asuh, dimanapun antum berada, para asatids, para orang-orang yang senantiasa membersamai dakwah Masjid Muslim Bilioner, dan khususnya juga para santri-santri, anak-anak ideologis ABI, ya. Mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah til jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan besar kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah ya teman-teman ya. Nggak gampang, nggak mudah. Namun worth to fight for, sangatlah untuk kita perjuangkan untuk bisa terus di jalan ini, untuk bisa terus beristiqomah ya, berkomitmen, membersamai dakwah ini, karena mungkin berat, karena mungkin lelah, karena mungkin ya baper gitu ya, karena mungkin capek hati, capek mental, fisik mungkin kita kuat tapi mental mungkin terkadang kita goncang. Insya Allah guncangan yang kita lalui, guncangan yang kita hadapi tidaklah, belumlah seberat apa yang para pendahulu-pendahulu kita lewati dan lalui. Para nabi, para rasul, para nabi, para mujahid, pastinya mujahidah. Mudah-mudahan apa yang kita sedang perjuangkan ini menggolongkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang insya Allah apa namanya berjihad fisabilillah. Baik, abang kakak, ayah bunda, wabarakatuh. Sehat semua ya, insya Allah ya. Bismillah. Kalau minum harus gitu ya. Alright. Entah kenapa di kepala Abi itu pengen sharing ya, karena kemarin apa siapa namanya, Ujai dan Ustazah Sisil, kurang pas ya Usil ya. Ananda Ujai dan Sisil apa namanya menikah, Masya Allah. Bahagia Abi menikahkan mereka. Terus juga kemarin sebelumnya di sini ada Uti, ada Aldi, Adi kok Aldi. Tadi lagi WA sama Aldi. Aldi mudah-mudahan kita doakan juga segera ya. Adi, Uti, terus ya mulai sudah mulai banyak nih ya kader-kader, para santri, santriwati, Spartan versus Avenger versus featuring Spartan featuring Avenger, Avenger featuring Avenger ya, Tri sama Cein misalnya, Spartan sama Spartan belum ada ya. Sebentar lagi tampaknya. Tunggu panen dulu kayaknya dia ya. Nah, abang kakak ya bunda, wabarakatuh, jadi pengen memberikan sebuah nasihat buat diri sebenarnya. Oh ya, Zafron Vivi, Masya Allah lupa. Oh ya, itu dia ini ya, memecah rekor pertama ya, Zafron Vivi.
Ah, ini buat Ananda Zafron, Vivi gitu ya, buat Adi Uti, buat termasuk buat Purangga Kasminanto dan Dini, mereka juga Avenger dan mantan Avenger sih gitu ya. Dan teman-teman lah, semua ini pengingat buat Abi, pengingat buat kita semua. Wabil khusus buat ini para jombloan jomblowati ini di sini tanpa ada Hanafi ya kan, Aziz, Lutfi tadi dan kawan-kawan ini kan mudah-mudahan segera menikah. Nah, Abi pengen sharing sesuatu yang mungkin ini bisa menjadi bekal ya, menjadi bekal buat kita. Bahkan ini juga yang sudah menikah nih, yang sudah menikah belasan puluhan tahun seperti Abi. Rasa-rasanya apa yang Abi akan sharingkan mungkin di sini ada para orang tua asuh gitu ya yang membersamai para donatur yang juga ikut kajian pagi hari ini. Apa yang Abi sharingkan ini tampak simple, tapi ini merupakan sebuah mungkin versi Abi ya, ini versi Abi. Ini adalah sebuah kesimpulan dari Abi sudah berapa tahun menikah ya? 2000 kok gue lupa gue nikah tahun berapa. Umur 23 tahun. 2004 Abi menikah. Ya, 2004 Abi menikah. Wih, udah lama. Benar nggak sih? Ya, itu. Kok gue jadi lupa tahun berapa nikahnya. Umur 23 tahun Abi menikah gitu ya. Nah, jadi kan ini sudah sekian puluh tahun Abi mengarungi samudra bahtera rumah tangga ya. Dan bukan hanya rumah tangga Abi, karena Abi banyak mengurusi rumah tangga orang lain, maka Abi bisa menyimpulkan ini. Gitu. Abi sebagai coach, sebagai life coach, at the end itu apa namanya? Itu banyak akhirnya ujung-ujungnya bicara tentang parenting coach, akhirnya bicara coupling coach gitu ya, pasangan relationship coach gitu. Karena it's about life. That's why itulah kenapa banyak pasangan-pasangan yang Abi juga urus begitu ya, sehingga bukan hanya case-case yang ada di pengalaman rumah tangga Abi setelah punya 5 anak sekian tahun dan seterusnya gitu ya. Ya, tapi ini juga dari sekian banyak orang-orang yang sudah Abi coba tangani dan alhamdulillah sehingga bisa menyimpulkan apa yang Abi sharingkan pagi hari ini. Ya, silakan bisa dicatat nih para jombloan jomblowati ini penting juga gitu ya. Yang pertama, kalau you mau langgeng, kalau Bapak Ibu sekalian pengen terus bahagia dalam pernikahannya, kalau antum semua ingin menjadi orang-orang yang ya apa ya bahagia dalam menjalani bahasa rumah tangga itu, rumah tangga antum kelak nanti atau sekarang sedang menjalani atau sekarang sedang terguncang. Wah, sekarang mungkin sedang ada turbulensi, lagi ada ombak besar, ada badai mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah terus angkat apa namanya masalah itu gitu ya. Yang pertama nih, ini penting banget. Tiga aja lah ya habis sharing pagi hari ini karena kalau nggak sampai asar nggak selesai materi kita pagi hari ini. Yang pertama itu jangan pernah menuntut pasangan kita untuk berubah. Hello, this is for me guys. Ini buat gue. Seorang suami ketika menikah pengen istrinya berubah sesuai dengan apa yang ada di ekspektasi dia. Berharap boleh nggak? Boleh. Tapi ketika menuntut dia untuk berubah, halo. Seorang istri ketika akhirnya menikah dengan seorang suami, well, dia membayangkan gitu ya, ada seorang pangeran yang terus gitu ya, melayani, menjadikan dia seorang ratu, pokoknya melindungi. Pokoknya ya mungkin karena kebiasaan sering nonton drama Korea atau apapun itu gitu ya, membayangkan itu. Apalagi kalau mungkin orang-orang yang sudah kenal lama begitu ya. Kalau yang ta'aruf mungkin well ya kayak misalnya Adi sama Uti ta'aruf, Ujai sama Sisil ta'aruf. Tapi kan dia tahu sebelum kita ta'aruf secara formal kan tahu kehidupan sebagai Avenger sebagai ini seperti apa kelebihan kekurangannya. Sisil pasti tahu kekurangannya Ujai gitu ya karena berinteraksi juga sesama santri sebelum ta'aruf gitu. Ujai pun tahu gitu ya Sisil seperti apa kelebihan dan kekurangannya. Adi tahu, Uti tahu, Vivi tahu, siapa Zafron tahu gitu ya. Kita tahu
kekurangan kelebihan dia. Nah, berharap ketika kita menikah, gitu ya. Oke, dengan mitsaqan ghaliza, dengan pernikahan ikatan yang kuat ini, mudah-mudahan, wah, gitu ya. Dan saya berharap, ya, Jaya mengatakan Sisil akan berubah jadi lebih baik. Ya. Sisil berkata, mudah-mudahan kekurangan-kekurangan Jaya akan berubah jadi lebih baik gara-gara pernikahan. Guys, biasanya ini zonk. Nah, betul nggak, Mas Pur? Nah, Mas Pur yang sudah sekian tahun menikah juga lumayan begitu ya. Siapa di sini? Oh, Faisal Mela juga itu kan Avenger versus featuring Avengers ya. Siapa lagi? Ya, yang sudah mungkin 2 3 tahun. Kalau ditanya ke Buya Jeffrey, wah dia, oh iya banget ini Abi Zong. Yang ini bicara ekstrim ya. Karena memang nggak mudah merubah seseorang. Gua aja, Abi, Ayah, Beben, gampar-gamparin kalian kagak berubah-berubah. Bodoh, ini masih tetap kalian ini. Bi kasar banget, ye. Gitu ya. Biar sadar, biar bangun. Ya. Suami istri sama. Ini sebuah mahligai rumah tangga, sebuah forum yang nggak ujuk-ujuk mak menduduk gitu ya. Yang nggak tiba-tiba terus lo bisa merubah gara-gara sah, sah. Hello. Kalau you membayangkan, mengharapkan itu, you akan pasti tidak berbahagia, pasti akan kecewa. Zonk. Even years gitu. Even years. Karena ketika antum menikah, teman-teman abang kakak ya bunda, ya anak-anak abi semua, itu justru nih kalau punten pisan ya, kalau orang pacaran, ta'aruf deh fase ta'aruf kita tuh bertopeng masih masih menjaga diri, masih jaim supaya dia nggak berubah pikiran kan begitu, supaya calon mertua masih mau sama kita. Tapi kalau sudah menikah, ya udah buka-bukaan kita, udah bodo amat, kasarnya mah begitu, ya kan? Sembarangan ini ya, udah nikah kan gitu, istilah kata mah begitu. Sehingga abang kakak ya bunda, anak nabi, kalau kita menuntut suami atau menuntut istri kita untuk berubah seperti apa yang kita inginkan, berubah seperti sebagaimana seharusnya seorang suami, seharusnya seorang istri, it's going to be very very zonk. Zonk paham lah ya, gitu ya. Kuciwa kita, ya. Apalagi kita nih, ya, yang suka ikut kajian gitu kan. Akhirnya kan standarnya lu kayak Rasulullah SAW dong. Lu juga kayak 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 kagak Khadijah radhiyallahu an gitu kan. Akhirnya saling punya benchmark gitu. Ya. Dan itu sering Abi, maksudnya ya Abi juga masih banyak kekurangan lah, masih banyak ini gitu. Eh, Cuman karena Abi istilah kan kerjaan Abi keliling mengcoaching orang dan seterusnya, itu yang sering Abi dengarkan gitu. Lu bisa nggak sih kayak Coach Andika begitu? Ya lu bisa nggak kayak Umi Rini? Akhirnya mereka berantem tuh gara-gara habis gua coaching. Hello gitu. Nah, nggak akan ketemu gitu ya. Itu malah akan memperuncing dan malah akan mempertebal ego kita sebagai seorang suami, ego kita sebagai seorang istri ya. Apalagi kalau suami-suami antum nih para akhwat nanti ya, eh, tipikal orang-orang yang kayak Abi begitu. Istilah kata gua kan orangnya dominan, koleris, ngotot, determinatif gitu ya, alfa lah gitu. Terus lu berharap laki lu berubah. Hello. Jadi Abi sama Umi itu cerita contoh ekstrim yang bisa diceritakan juga. Ya kadarlah Abi ketemu Umi yang juga alpha female, Wong Kito Galo Jugo, wah Sisil Wong Kito juga ya, nggak semua Wong Kito ya. Tapi Sumatera we know lah how Sumatera is gitu kan. eh dia keras didikannya, ya Abi keras sama keras gitu, ego besar sama besar. Ini kalau Abi nggak ngerti dulu ilmu-ilmu seperti ini, nggak bertahan guys. Ini api ketemu api gitu. Dewan Syuranya Abi, Beben sama Ayah Beben sama Umi Rini. 3 api bertarung kalau lagi syuro ini. Tapi lahir MB ya, Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi Abi pengen Umi berubah. Umi pengen Abi berubah. Ternyata apa yang terjadi? Dia kena zong, Abi kena zong.
Terus gimana dong, Bi? Ini kan kita belum nikah nih, ya kan? Wah, oh udah nikah nih, bener nih kata Abi nih, zong banget nih, kata si Pur gitu kan? Nggak tahu deh gue detailnya Pur sama Dini ya. Faisal, Mela gitu kan, Putri, Cein gitu bisa. Wah bener banget nih Abi, kok kayaknya Abi tahu banget nih. Bukan tahu, karena gue juga ngalamin cuy, ya kan? Been there done that gitu. Ya. Ya ada yang ekspresif terus lo jadi ribut dan seterusnya, ada yang dipendem. Dipendem lebih berbahaya sebenarnya. Ya, dipendem lebih berbahaya. Bom waktu bang gitu. Ya, dari zong jadi kabum gitu. Ya. Alright, so terus gimana dong tips and tricksnya Bi mengenai hal pertama ini? Ya sudah, fokus perbaiki diri. Itu kuncinya. Fokus perbaiki diri. Dah, lakukan apa yang bisa lo lakukan, fokus perbaiki diri. In ahsantum, ahsantum, anfusikum. Itu kan dalilnya kan. Al-Isra 77. Udah, lu berbuat baik saja. Tugas kita berbuat baik, ujung-ujungnya, harapannya, ya Allah menggerakkan hati itu pasangan kita, gitu ya. Untuk akhirnya juga kembali berbuat baik. Udah mulai berubah nih laki gue ini. Dalam hati begitu. Apakah saatnya saya harus berubah? Suami Anda pun mengatakan begitu dalam hati pikiran bawah sadarnya itu by default. Kok jadi hangat ya suami gue ya? Ya kok jadi lebih melayani ya istri gue ya? Kok defaultnya kita akan mulai, oh oke, dia mulai berubah. Oh jangan-jangan ini saat saya untuk berubah. Kalau dia nggak berubah juga, ya itu derita lu. Kayak, nah kan belum ada komisi lagi. Aduh, lagi mikirin duit. Eh, Komunikasi, kenapa jadi komisi? Ya, ya. Komunikasi, ya itu nanti materi panjang kali lebar lagi gitu ya. Tapi karena Allah akan menggerakkan hati mereka karena tadi kan in ahsantum ahsantum gitu. Apapun yang lu lakukan baik, ketika kita melakukan yang baik, insya Allah akan berbalik kebaik menjadi kebaikan buat kita. Kalau air susu pun dibayar lebas dengan air tuba, and then it's okay, tetap lu yang menang sejatinya. Bukankah itu yang dilakukan oleh Asia gitu kan? Eh, istrinya istrinya siapa? Firaun gitu. Laknatullah alaih. Akhirnya dia menjadi satu dari empat wanita terbaik yang Allah sebutkan gitu. Istrinya Firaun tuh. Kan laki lo kagak Firaun-Firaun banget gitu kan. Ya. Ya bagaimana juga kisah-kisah para nabi istrinya Bahlul gitu ya, istri Nabi Nuh dan seterusnya. Banyaklah kisah-kisah seperti itu. Kita nggak bisa mengharapkan pasangan kita berubah kalau kitanya yang nggak memulai perubahan tersebut. Trust me, percaya sama Abi. Abi udah ngalamin sendiri. Abi ngurusin banyak rumah tangga orang, gitu ya. Terus, ya ini yang muncul. Kenapa? Ekspektasi dan harapan dan tuntutan mereka agar suaminya berubah, agar pasangannya berubah, agar istrinya berubah. Nggak bisa, teman. Ego ketemu ego mental. Udah, mulai dari diri kita aja. Oke? Jadi, yang pertama, jangan pernah menuntut, apalagi memaksa pasangan antum untuk berubah. Mulailah dari diri sendiri. Fokus perbaiki diri. Ya. Jadi mitos tuh, ini pasangan tuh sebelum menikah, si suami itu, si cowoknya itu berharap istrinya, ceweknya gitu ya, kagak berubah. Sebaliknya, cewek itu dia banyak memaafkan, dia banyak gedek sama cowoknya nih. Dia berharap cowoknya berubah setelah menikah. Nah itu, pas menikah ceweknya, ya, ceweknya berubah jadi tidak sesuai dengan kok dulu kayaknya cakep gitu. Malah berubah. Sebaliknya si cewek mengharapkan cowoknya berubah jadi lebih baik, kagak berubah, malah makin buruk. Nah, jadi ini nggak akan pernah ketemu, teman-teman. So, mahligai pernikahan itu adalah sebuah momentum untuk kita fokus kepada
diri sendiri dalam konteks memperbaiki diri sendiri. Dah, fokus ya. Konteksnya dalam dalam mind, body, and soul selalu. Your mind, pikiran. Ya, lu ngelihat bini lu, pasangan lu, laki lu malas belajar, bodoh gitu katakan. Elunya belajar, tunjukkan di depan dia, gitu. Ya, sambil guys, say gitu ya. Kalau guys tuh ke anak banyak ya. Say, yuk, ini Abi lagi baca buku ini nih. Umi lagi baca buku ini. Umi kalau Umi Abi ini, Umi Rini, Bi, udah nonton ini belum? YouTube ini. Terus, tapi tonton lagi. Sama-sama belajar. Akhirnya, wih, dia udah belajar itu kan. Abi kan merasa, oh, jangan sampai dia lebih pandai. Gua kan lakinya, gue belajar juga. Akhirnya sama-sama belajar, sama-sama naik. Tapi Umi nggak pernah, Bi, ini dong, belajar dong gitu. Jangan kalah dong, bego. Ya nggak gitu. Dia tunjukkan Umi belajar, Abinya jadi ikut belajar gitu. Dan sebaliknya. Jadi dalam ngisi mind kita, pikiran kita nih, baca, datang seminar, ikutan e-course, whatever lah gitu ya, kita ikutan, even kalau kalau Umi itu dia kalau lagi motoran, itu dia sambil dengerin YouTube, YouTube-nya YouTube pembelajaran. Jadi diisi terus tuh. Ya, karena gua tahu dia belajar mulu, gua nggak boleh kalah dong. Abi langsung kemarin apa beli e-course $500, cas gitu. Kita mainnya nggak e-course gratisan guys gitu, $500 US gitu kan. Ya, Abi belajar terus gitu. Gitu. Ya, kenapa? Karena ngeliat pasangan Abi belajar, mind, body, ya, sehat dong, kurusin dong. Kita aja juga nggak menunjukkan kalau kita juga pengen sehat, susah. Lu aja kagak sehat, lu aja kagak gaya hidup sehat, lu aja kagak pernah olahraga. Gitu. Kebayang maksudnya? Udah mulai dari diri sendiri. Toh kalau lu sehat, kalau Bapak Ibu sekalian fit, kan Anda juga yang ini. Ya kalau terus dia nggak mau juga ya sudah qadarullah. Ya, itu yang terbaik. Tapi ini usaha, kalau menurut Abi, ketimbang ayo saling menuntut, nggak akan ketemu. Udah kita mulai saja, udah kita yang menang. Udah pasti kita yang menang, karena kita yang lebih sehat akhirnya. Gitu. Ya, soul sama. Oke, kita bicara spiritual deh. Aduh, gue pengen bini gue ngaji. Hmm, trust me. Ya, deh, lu ngaji depan bini lu. Tunjukkan aja, leading by example. Apa bahasa Indonesianya? Memimpin dengan menjadi seorang contoh, menjadi suri tauladan. Dan itu ngaruh buat parenting, itu ngaruh buat anak-anak kita. Ilmunya begitu. Ya. Mau ngajak mereka bangun subuh dan seterusnya, membiasakan mereka qiyamul dan seterusnya. Tunjukin, tunjukkan. Ya, kita mau berbenah, kita mau mulai bangun subuh. Kan kita pasang alarm, lama-lama dia ikutan pasang alarm, lama-lama dia terbangun juga karena alarm kita. Nah, dia belum mau. Nah, memang makomnya mungkin belum sama. Tapi pelan-pelan kita komunikasikan. So, focus into yourself. That's the key. Oke, itu yang pertama. Udah setengah. Cepet ya. Terus yang kedua, yang mana ya? Oke, yang kedua, yang ketiga, kami gabungin lah, biar cepat. Kunci dari seorang suami ini setelah sekian lama Abi menikah dan Abi melihat banyak klien, dah Abi menyimpulkan bahwa Ujai, Adi, ya semualah di sini, eh, Faisal gitu ya, Zafron ya, siapa lagi? Yes, pokoknya antum-antum semua ini pengingat juga buat Abi. Pintu surga kita, wahai akhifillah, para suami. Pintu surga kita di pernikahan itu, di rumah tangga itu, pintu sabar tampaknya. Wes, dan pertebal kesabaran tersebut. Otot sabar kita nih harus tebal-tebal. Udah. Tapi udah. Sabar ya. Terima ya ini ilmu ini. Abi udah ngeliat, Abi udah ngalamin, binder dan dead, gue juga sama. Begitu. Ya, sabar. Sabar. Ya. Bagi Ujai sama Sisil beda umur juga gitu ya. Kayaknya banyak beda umur nih. Kayaknya Uti sama Adi juga beda umur, lebih tua istrinya ya.
Pur nggak ya? Beben, Ustadz Beben juga ya. Wah, ini kayaknya duplikasi ayah Beben semua nih. Cein juga tuh Cein ya sama Teh Putri. Ataswo juga. Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah juga sih, Masya Allah. Duplikasi dari Rasulullah SAW. So, pintu surga kita para ikhwan, para suami-suami amazing ini adalah sabar. Ya, sabar. Ya, bini bini itu perempuan tuh default otaknya itu 20.000 kata per hari. Kalau belum 20.000 kata, kagak bisa berhenti dia, ya, nyenyes kalau bahasa wong kitonyo gitu. Ya, ngemeng aja terus dia cerita gitu. Dan itu kalau nggak keluar 20.000, bisa jadi kanker suatu hari nanti. Ekstrimnya. Ya udah dengarkan saja, sabar. Ya kan? Sabar. Ya namanya bini gitu kan, namanya ini. Kalau ngobrol sama Pur, wah jadi bukan rahasia nih Pur. Gimana Pur? Wow, jadi hafal Al-Fajr dia bilang. Sambil murojaah dia dengerin bini ngoceh gitu kan. Nah, itu cara bagus tuh. Murojaah di dalam hati. Ya, itu satu tips and tricks nanti kita bahas. Tapi Abi juga begitu. Umi, Umi, ketika Umi bicara, Umi mau Abi minta nasihat dari Abi, minta solusi apa Abi diem saja. Diem aja Bi, oke. Padahal Abi kan otak Abi sebagai pengasuh, coach, mentor kan kayak pengen ngasih solusi. Nggak bisa, udah sabar diem. Dan konteks-konteks lainnya begitu. Ya, udah. Itu surga. Insya Allah buat kita para lelaki, para buya nih, Buya Jeffrey dan kawan-kawan, catat. Ya. Yang ketiga terakhir, ya kesimpulannya memang buat yang para akhwat, para istri, pintu surga antum, ikhwati fillah rahimakumullah, anak Nabi adalah taat. Jadi kalau suami, pintu surganya adalah sabar, pintu surganya istri ini adalah taat. Sisil lebih tua daripada Ujai, ya kan? Ya, mungkin kadang suka lupa, harus diingatkan. Tetap lo harus taat sama suami. Ya, Teh Putri sama Cein, ya beda umur, tetap harus taat. Ya, nah jadi akan sangat indah mahliga rumah tangga kita kalau tiga prinsip ini ya kita lakukan. Prinsip yang lain nanti dulu lah, itu masih banyak Abi bisa install ke antum. Tiga aja ini dulu. Ya, nggak jangan menuntut mereka, fokus kepada perbaikan diri sendiri, sabar buat yang suami, taat buat yang istri. Hmm, Rumah tangga akan sakinah mawadah warahmah. Ketika rumah tangga antum sakinah, banyak ketenangan, nggak banyak ribut, nggak banyak ini, rumah tangga antum itu akan apa namanya? eh, akan melesat gitu. In the terms of mind, body and soul gitu. Karena akhirnya ngobrol enak, komunikasi enak, nggak pendem-pendeman, nggak ada bom waktu. Komunikasi enak itu akan mempercepat perwujudan impian bareng-bareng gitu loh. Abi sama Umi sama-sama keras, sama-sama koleris, sama-sama intuiting extrovert. Kalau dalam teori profiling itu tanda kutip nggak boleh tuh nikah IE sama IE, intuiting extrovert itu. Nah, Abi sama IE sama-sama alpha female. Dia wis orang Sumatera, Abi orang Sunda sih, tapi kan gue pengasuh gitu. Tapi kan gue presiden KAT, gue kan orang gitu. Kebayang nggak? Ini dua dua batu nih gitu, dua api, dua matahari gitu, ya. Tapi alhamdulillah kenapa akhirnya kita bangun KAT bareng jadi, bangun MB bareng alhamdulillah masya Allah atas izin Allah. Apalagi dan anak-anak jadi alhamdulillah semua atas izin Allah. Tapi kalau mau ditanya backgroundnya apa, maksudnya apa yang Abi sama Umi lakukan in the terms of building business together, building pondok together, building anak-anak together, building apalagi ini sekarang lagi bisnis buat Kaila dan seterusnya. Itu tuh di set up, itu tuh di desain. Nah, di desain ngobrol bareng sama Umi, apa ya, ngamar bareng gitu ya, deep talk. Kalau Abi lagi motoran sama Umi itu ya deep talk gitu. Nah, itu tuh deep talk itu ngobrol bisa melesat. Akhirnya yuk kita naikin CC bareng, yuk kita mau belajar apa, kita mau ngapain, mau nonton apa, mau datang ke
apa acara apa dan seterusnya, mana yang protes, mana yang enggak, itu perlu dibicarakan. Dan itu butuh ketenangan, butuh kesakinahan, mawaddah, warahmah dari kita, dari Allah kasih. Nah, kuncinya itu adalah tiga tadi. Udah, fokus on yourself, sabar buat yang ikhwan, taat buat yang akhwat. Tiga ini kita mainkan, insya Allah. Ya, berjodoh di dunia, mudah-mudahan insya Allah berjodoh di surganya kelak. Amin, amin, ya robbal alamin. Para jomblo, catat ya, ini ilmu ya, mudah-mudahan yang habis sharingkan bukan hanya sekedar teori tapi binder dan dat. Saya merasakan dan setelah kita melakukan ini, alhamdulillah ya, udah gua males nuntut bini gua lagi, udah gua perbaiki diri. Sabar, sabar, disabar-sabarin ya. Uminya ya sabar juga punya laki kayak gua gitu kan. Tapi taatnya itu yang ditingkatkan sama Umi, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah kisi-kisi ya, sharing-sharing yang bisa mentenagai antum, rumah tangga antum jadi rumah tangga yang powerful, rumah tangga harokiyah ya. Kita ini rumah tangga yang sayang kalau terutama buat santri-santri ya. Antum sudah sekian tahun digodok, dididik dengan ruh Quran, ruh dakwah, ruh dakwah, ruh jihad. Ini antum ketemu pasangan yang memble gitu. Ya takbir, Allahu Akbar. Kebayang nggak? Yuk kajian. Ya, tapi kalau itu terjadi ya qadarullah ya, ya dengan tiga tips ini antum bisa mainkan itu. Tapi kalau belum terjadi nih buat jombloan-jomblowati, ya carilah yang sekufu, carilah yang punya energi yang sama dalam membesarkan agama ini. Insya Allah, ketika kita membesarkan agama Allah, maka dijamin, insya Allah Allah akan membesarkan agama, Allah akan membesarkan kehidupan antum. Insya Allah. Dan binder dan dat, itu yang dirasakan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datang dari diri pribadi. Terima kasih. Kita olahraga habis ini ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. I love you guys. Muah.